Gimana? Emang saya lagi pusing, Mbak Rara. Pusing kenapa tuh, Pak? Waktunya rakyat tahu. Pak RT. Bau soto. Duh. Loh, itu kayak Neng Sarah. Lagi kenapa ya dia? Itu kok kayak yang lagi marah-marah gitu. Saya samperin ah. Kenapa Neng Sarah? Pak RT. Ini nih Pak, baju saya kena tumpahan kuah soto. Padahal saya butuh baju ini buat nanti acara malam. Gimana ya? Soalnya saya cuma punya baju batik ini satu-satunya. Kuning lagi. Kebetulan tuh kalau gitu, Bapak hari ini mau ke rumah produksi batik Pak Komar. Mau ngasihin surat undangan rapat. Jadi, kamu sekalian ikut aja biar bisa cari baju pengganti di sana. Wah, kebetulan atuh Pak. Ya udah atuh, kita ke sana. Yaudah yuk kita pergi. Yuk. Bentar. Nah, pemirsa, ikutin kita terus yuk. Wah, ada pemirsa. Ada dong. Waktunya rakyat tahu. Duh, masih lama gak sih Pak RT? Itu di depan, Neng. Oh, itu ya? Ya udah yuk cepet Pak RT. Udah gak sabar nih. Mana udah jam segini lagi. Bentar lagi sampai, Neng Sarah. Itu tuh, udah kelihatan kan tempatnya? Oh, itu ya Pak RT. Nah, pemirsa, kita udah sampai nih di rumah batik Komar. Pak RT. Bentar, Pak RT kesini dulu. Mana? Waalaikumsalam. Pak RT. Sehat. Alhamdulillah. Kak. Di sini. Sebenarnya saya kesini kan mau ngasih surat undangan rapat. Cuman tadi teh ketemu Neng Sarah, dia teh baju batiknya ketumpahan soto, tapi dia teh cuma punya satu dan ntar sore tuh dia ada acara Kak Reksa, dia mau nyari-nyari baju di sini. Iya nih Kak Reksa. Saya tadi mau ada acara malam sarapan kan pagi-paginya, baju saya kena tumpahan kuah soto. Satunya lagi ya. Makanya kebetulan banget kan Pak RT sekalian mau kesini, ya udah ajak Neng Sarah aja sekalian juga. Jadi nah, gimana kalau misalnya sambil mengisi waktu, sambil menunggu, kita lihat-lihat proses pembuatan batik dulu aja kayak gimana. Boleh. Jadi biar tahu juga prosesnya. Boleh. Yuk, ya, sambil lihat yuk. Rumah Batik Komar adalah pusat kerajinan batik yang didirikan pada tahun 1998. Tempat ini melestarikan seni batik tulis dan cap dengan kualitas unggulan. Selain memproduksi batik, Rumah Batik Komar juga menyediakan workshop untuk edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Oke, jadi sekarang kita bakal masukin ke ruang produksi dari Rumah Batik Komar. Di dalamnya ada ya pokoknya tentang produksi lah. Boleh kita masuk aja. Yuk. Ayo pemirsa ikut. Nah, sekarang kita udah ada di area produksinya, depan area produksinya. Untuk di dalamnya ada apa aja, itu ada batik tulis, ada batik cap, dan untuk lebih lengkapnya boleh kita masuk aja kali. Kita lihat aja yuk. Iya pemirsa. Ini adalah sedikit banyak pola-pola atau desain-desain yang udah diproduksi di sini. Jadi, Batik Komar kan berdiri tahun 98. Artinya kami udah 26 tahun nih di sini. Dan selama itu kami udah produksi sekitar 20.000 desain. Dari berbagai daerah. Dari berbagai daerah. Dan juga ada 4.000 cap yang udah kami produksi seperti ini. Tapi secara umumnya yang diproduksi di Rumah Batik Komar itu adalah satu, pola tradisional, motif tradisional. Yang kedua itu motif-motif yang modern, yang kontemporer. Tuh, jadi kita bisa ngembangin. Jadi kita nggak stuck di satu pakem aja kayak gitu. Kalau untuk bahannya dari apa ini? Oh, ini dari tembaga Pak RT. Tembaga. Iya, dari tembaga. Jadi, nah yang saya bilang tadi proses bikin cap itu, proses bikin batik cap itu yang lamanya adalah dibikin si capnya ini. Ini bisa sampai 2 minggu. Untuk satu motif. Iya, dan cost-nya bisa sampai 2 juta rupiah untuk satu cap.
Oke, nah ini itu adalah ruang untuk proses pembuatan batik cap. Spesifiknya itu adalah proses pelilinannya itu dengan menggunakan cap. Seperti ini. Kalau boleh Pak RT tahu nih, kalau untuk kain sendiri itu ada kain khusus nggak sih Kak biasanya? Nah, untuk kain, pokoknya kita harus pastikan itu kain yang kita pakai itu adalah 100% serat alami. Kita boleh pakai katun, boleh pakai sutra selama dia alami aja, nggak ada polyesternya, nggak ada plastiknya. Kenapa? Plastik ketemu lilin panas dia meleleh. Iya, makanya kita harus pastiin dulu kainnya udah benar baru kita produksi. Nah ini contoh lilinnya. Bisa dimakan nggak sih nih Pak RT? Waduh, keracunan nanti yang Sarah. Ini untuk proses lilinnya. Jadi lilin ini nanti dilelehkan di sana baru kita produksi gitu. Wah, proses pembuatan batik cap unik juga ya Pak RT. Betul Neng Sarah, batik cap emang kelihatannya gampang, tapi proses pembuatan cetakan dan capnya itu loh yang lama, juga mahal. Nah, ada lagi satu cara pembuatan batik di rumah batik Komar. Wah, apa tuh Pak RT? Ini dia batik tulis. Nah, di sini untuk proses batik tulisnya. Tuh kalau disadarin tadi sebenarnya kalau di area batik cap itu yang mengerjakannya rata-ratanya laki-laki. Iya. Harus kayak gitu enggak juga. Cuman secara nggak sadar kebentuknya biasanya kayak gitu. Sedangkan kalau yang perempuan di sini biasanya mereka mengerjakan yang batik tulis. Tapi prosesnya lebih lama ini apa yang cap tadi sih Kak? Ya, untuk prosesnya pasti jauh lebih lama di batik tulis ini. Kenapa? Karena mereka dari awal sampai akhir ya benar-benar manual. Harga jualnya juga lebih mahal batik tulis Betul, Pak ya? makanya di definisi batik itu sendiri ada kata proses sebenarnya. Proses pembuatan motif atau pattern di atas kain pakai lilin panas. Jadi yang kita jualnya itu adalah si prosesnya. Semakin banyak kainnya, semakin banyak warna dalam satu kain, prosesnya akan semakin panjang. Harga jualnya akan pasti lebih tinggi. Semakin rumit patternnya, semakin rumit motifnya, prosesnya akan lebih panjang juga. Harganya akan lebih tinggi lagi gitu. Yang penting dari batik itu adalah proses pakai lilin panasnya. Selama dia pakai lilin panas, mau motifnya apa, itu disebut batik. Sebaliknya, kalau misalnya motifnya udah sangat fenomenal kayak mega mendung, parang, kawung, pernah dengar nggak motif-motif itu? Itu kan sangat batik banget. Tapi prosesnya di print, termasuk batik enggak? Enggak, karena enggak pakai lilin panas gitu. Jadi gitu pemirsa. Yang membedakan batik asli dan yang bukan tuh, kalau batik asli dia harus menggunakan lilin, bukan yang di printing pemirsa. Itu sekedar info buat pemirsa. Nah kira-kira Pak RT ini pakai batik asli apa bukan nih? Wah, kira-kira nih punya Pak RT asli atau bukan nih Kak? Waduh, mau dijawab aja apa kayak gimana? Jawab aja nggak apa-apa. Nah kalau yang ini adalah contoh yang batik printing. Tuh teman-teman. Punya Pak RT bukan batik asli teman-teman. Karena dibikinnya dari printing, bukan yang langsung ditulis. Sebenarnya masalah nggak adanya batik printing. Kalau kami menanggapinya itu nggak masalah. Selama apa? Selama si penjual atau yang menawarkan itu mereka memberitahu bahwa ini adalah batik, ini adalah tiruan batik. Tapi yang terjadi selama ini, pedagang-pedagang katakanlah itu mereka ketika memasarkan produk tiruan atau printing ini mereka cuma menempelkan brandnya itu batik aja. Itu yang jadi miss-nya, itu yang jadi kami sayangkan. Karena apa? Akhirnya nggak ada edukasi ke masyarakatnya. Mereka taunya ya batik aja kayak gitu. Tidak ada penjelasan khusus yang membedakannya. Iya. Selanjutnya adalah tahap pewarnaan nih pemirsa. Tapi sebelum itu, aku sama Pak RT disuruh Kak Reksa buat ikut workshop yang didampingi sama Kak Siti. Siapa nih yang gak sabar lihat aku dan Pak RT praktek langsung? Yuk ikutin terus keseruannya hanya di Waktunya Rakyat Tahu. Waktunya rakyat tahu. Siti ya? Ya betul, kenalin aku Siti. Aku Sarah. Itu Pak RT. Jadi gini Mbak Siti, setelah kita muter-muter di bawah, Neng Sarah teh pengen tahu gimana sih cara bikin batik tuh. Boleh, Kebetulan Kang. ada workshop kan di sini ya? Ya betul, nah ini adalah tempat workshopnya. Mau pada ikutan? Iya. Oke, yuk di sini aku jelasin. Nah ini adalah area tempat pemilihan capnya. Nah untuk batik capnya.
Biasanya nanti peserta workshopnya bebas pilih di sini. Nah, ini untuk area karakter. Semuanya desainnya karakter. Berarti kalau Neng Sarah mau custom desain bisa itu tuh? Bisa banget. Tuh, Neng Ini Sarah. ada mainan juga ya. Iya, betul, kartun-kartun. Kartun-kartun. Ini, kita mau cap yang mana dulu nih? Mau yang ini dulu? Ya, wayang dulu aja. Wayang dulu aja. Oke, boleh. Mau di mana nih wayangnya? Di sini. Boleh. Pegang. Hati-hati panas ya. Hati-hati sini. Neng Sarah. Ini. Tekan. Angkat. Angkat. Nah, gitu. Jadi Pak RT. Lagi mau cap ini lagi atau ganti? Mau ganti. Ganti. Boleh aku sendiri nggak Kak Siti? Boleh. Tapi hati-hati panas ya. Oke. Udah pas, dirasa dipas di belakangnya. Hati-hati Neng. Udah 3. Udah. Nah, hati-hati panas. Ini langsung angkat. Ya, angkat. Wah. Gitu. Neng, Lagi? Lagi. Lagi Tapi di- pengen yang di sebelah sini. Oke, boleh. Sini, sama sini. Nah, udah selesai. kelar Beres. Jadi, Bagus nih, lihat bagus nih. lihat Bagus dulu. nggak Pak RT? Bagus Neng. Wah. Oke, Makasih ya Kak Siti. Iya, sekarang yang Pak RT. Pemirsa-pemirsa, punya Pak RT juga nggak kalah bagus loh. Cuman pas ngecapnya hati-hati kena tangan ya, soalnya panas pemirsa. Di sini Pak RT milih 2 motif. Nah, ini pemirsa hasil yang Pak RT. Gimana? Nggak kalah bagus kan sama yang punya Neng Sarah? Setelah nyobain batik cap, aku dan Pak RT mau tulis nama kita sendiri di batik yang tadi udah dibikin. Nah, ini dia pemirsa, batik tulis menggunakan teknik canting. Hati-hati Neng Sarah, awas kena tangan, panas soalnya. Iya Pak RT, aman. Nah, ini dia hasil batik tulis buatan aku pemirsa. Nah, kalau ini hasil Pak RT yang udah jadi nih pemirsa. Nah, pemirsa, Lihat nih. nih. Punya Pak RT udah dinamain sama Neng Sarah. Betul, ini proses batik tulis. Apa Kak batik tulis? Nah, pemirsa, setelah proses batik tulis, kita lanjut ke kemana nih Kak? Oh. Wah, habis ini kita ke proses pewarnaan yuk. Yuk, Yuk Pak RT. pemirsa, yuk. RT tunggu, ini kelupaan. Oh iya, terima kasih. Maaf ngerepotin. Nah, pemirsa, sekarang kita lanjut ke proses pewarnaan. Kira-kira pakai warna apa ya Pak RT? Warna merah aja Neng, bagus. Boleh? Yuk, kita ikutin. Yuk pemirsa. Nah, ini proses warnanya. Dia direndam dulu pakai air. Nah, biar proses penyerapan warnanya nanti bagus. Ini adalah jet warna naptolnya. Nah, dia dimasukin ke air yang tadi. Biar apa nih Kak? Biar warnanya keluar nanti. Nanti kita lihat ya. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, berubah jadi merah Pak RT. Jadi merah Pak RT. Cakep Neng. Nah, ini adalah garamnya. Garamnya itu sebagai pembangkit warnanya. Jadi dia nanti warnanya munculnya dari garamnya sendiri. Bukan dari sini berarti ya. Iya. Jadi harus prosesnya 2 kali Iya, gitu ya Kak? betul. Kalau jet warna naptol seperti itu. Nah, warnanya kalau belum cukup, terus diulangi lagi sampai pekat. Sampai warna yang dipinginnya udah dapet. Berarti Kita nggak cuma masukin sekali lagi nih. ya. Iya. Celup lagi. Punya Pak RT jadi bagus nggak jadi warna merah nih. Pengen yang juga warna merah Pak RT. Udah cukup belum merahnya? Udah. Cukup sih. Cukup, cuma 2 kali aja nih. Ya. Nggak akan sekali lagi, udah? Oke. Nah, kita lihat dulu. Boleh dipegang sebentar? Ini aku Pak RT. Cakep nih. Di sini kita proses pelorotan. Pelorotan itu adalah ngelilangin lilinnya ini. Nah, kita pakai air panas sama soda as namanya. Air panas sama apa? Soda as. Direbus. Larutan yang lain jadi agak susah. Makanya kita bersihin juga di sana, kita emberin. Kalau ini proses pelepasan lilin di kain batiknya pemirsa. Nah, pemirsa, setelah proses pewarnaan, jadilah warna merah ya Pak RT. Betul.
setelah ini kita kemana Kak? Dijemur. Jemur. Ya. Nah, proses terakhir dari kain batik ini adalah penjemuran. Oke? Yuk ikutin pemirsa. Oh, Neng, hati-hati Neng. Masuk ke proses terakhir yaitu penjemuran kain batik. Kain batik yang telah dicuci kini dijemur di bawah sinar matahari. Jadi gimana Neng setelah tadi ikut workshop cara pembuatan batik Bapak mah ya, baru tahu kalau proses pembuatan batik tuh nggak hanya ditulis, tapi ada juga yang dicap pemirsa. Wah, seru banget Pak RT. Gimana pemirsa? Seru bukan? Ternyata proses pembuatan batik itu cukup rumit juga ya Pak RT. Betul Neng Sarah. Mulai dari nyari kain, terus cap, terus ada juga batik tulis, ada pewarnaan, dan terakhir ada penjemuran nih pemirsa. Gimana pemirsa? Seru bukan? Duh, udah jam segini lagi Pak RT. Mana ya Kak Reksa? Pemirsa, lihat Kak Reksa nggak ya? Iya pemirsa. Soalnya Neng Sabil tuh mau ke showroom, Iya. mau cari baju pengganti batiknya yang ketumpahan soto. Betul, aku mau nyari baju batik nih. Kita cari Kak Reksa yuk. Yuk. Waktunya rakyat tahu. Waktunya rakyat tahu. Kak Reksa kemana ya Neng ya? Kak Reksa. Itu bukan Neng? Oh iya Pak RT. Yaudah yuk kita samperin. Yaudah yuk. Halo Kak Reksa. Iya. Jadi tadi kita udah keliling-keliling nih, udah nyobain juga proses pembuatan batiknya sama Pak RT juga ya. Didampingi juga tadi sama rekan Kak Reksa gitu. Terus gimana nih Pak RT? Yang Pak RT mana nih? Pak RT mau nunjukin hasilnya mana? Hasilnya. Nih Kak Reksa. Kita lihat ya. Nah. Ini yang aku Oke, warnanya sama. sama. Nah, ada namanya nggak sih? Nah, namanya ini. Pak RT juga ada namanya nih. Pak RT gambarnya ikan. Oke, sambil duduk aja kita lihat ya. Kita review sambil duduk nih. Boleh, kita boleh. sebelah sana. Ayo. Yuk. Kalau dari Pak RT sendiri sih banyak sih ya. Pak RT tuh lihat ya, sambil lihat ya. malah baru tahu gitu Kak Reksa bahwa batik tuh kalau yang Bapak tahu kan cuman diproses canting. Iya. Ternyata ada yang dicap juga. Ada yang dicap Pak RT baru tahu itu Kak Reksa. Iya. Ternyata proses pembuatan batik cukup sulit juga ya Kak Proses Reksa. juga. Oke, tadi kan praktek nih. Yang mana yang part yang paling susahnya? Kalau dari Pak RT sih mungkin untuk pas ngecapnya karena kan itu harus presisi Kak Reksa. Presisi. Oke. Itu sih kesulitannya kalau untuk Pak RT. Ini kurang lebih udah bagus sih. Udah bagus. Kalau dari aku proses Tulisnya? tulisnya Oke, pakai itu cantingnya justru. tuh susah sih kayak tremor gitu Pak RT. Oke, tuh. Tapi kan berarti setelah dari sini kan lebih tahu ya. Tadi Pak RT bilang jadi tahu ternyata prosesnya seperti ini, seperti itu, kayak gitu. Ini juga tadi udah ngerasain sendiri prakteknya. Mungkin yang kita lihat selama ini pakai canting, oh kayak yang mudah, tapi ketika dilaksanakan nggak begitu mudah juga ternyata, tricky juga, ada teknik-teknik khusus juga, ngecap juga sama. Oke, yang penting setelah dari sini saya sih harapannya di Pak RT dan Sarah itu diharapkannya nanti teman-temannya lebih paham lagi tentang batik. Karena apa? Karena itu yang paling diutamain. Kalau dari saya ya selaku yang berkecimpung di dunia batik, karena yang paling susah itu untuk saat ini adalah kita regenerasi. Oke, regenerasi dan juga melestarikan. Oke, kan Pak Komar itu, owner kami itu, dia adalah ketua asosiasi perajin dan pengusaha batik se-Indonesia. Oke, artinya dia punya datanya dari kemarin COVID itu kita hampir 80% mati dalam tanda kutip. Oke, artinya apa? Batik ini udah hampir punah kasarnya. Tapi caranya kayak gimana untuk kita akan tetap melestarikan? Kita kemarin pasca pandemi kita terus beroperasi. Dengan cara apa? Kita cari target baru, kita terus menggambar setiap harinya. Kenapa? Karena nanti kita pengennya yang mengenal batik itu bukan mengenalkan ke orang tua aja. Kalau orang tua mah kita nggak perlu kenalin lagi, mereka udah paham kan tentang batiknya. Tapi kita gimana caranya ke anak-anak mudanya nih.
Nah itu challenge tersendiri karena kita harus bikin yang pola-pola lebih kontemporer. Dan juga saya percaya untuk melestarikan batik itu bukan dengan cara mengenakan batiknya aja, tapi bagaimana ya dengan cara Pak RT dan Kak Sarah datang ke sini ini untuk mengenal lagi. Karena kalau misalnya kita udah kenal dengan prosesnya, dengan tahapan-tahapannya, nanti rasa kepemilikan itu bakal tumbuh sendiri kok. Oke, itu juga yang paling utamanya. Karena makanya di sini kita ada program eduwisata untuk apa? Untuk mengenalkan lagi lebih luas lagi. Oke, karena kalau bukan kita yang mengenalkannya ya nanti siapa lagi? Takutnya nanti semoga di generasi Kak Sarah, mungkin dari generasi anak Pak RT, cucu Pak RT, nanti batik itu tetap eksis, tetap lestari. Betul, paling itu aja yang bisa diterapkannya. Tapi ini secara keseluruhan udah bagus kok. Nih, untuk bisa melihat batik bagus dan enggak itu kita lihat bagian depan sama bagian belakangnya. Apa yang kelihatan di depan dia pasti kelihatan juga di belakangnya. Oke, ini adalah batik. Makanya kalau tadi Kak Sarah sama Pak RT membatik, mencanting atau mengecap, nanti ditahan dulu kan ya sama rekan-rekan di sini untuk ditunggu dulu lilinnya agar panas. Karena kalau lilinnya enggak panas dia nggak nempel di sini. Kalau lilinnya terlalu panas dia malah belobor kemana-mana kayak gitu. Tuh ini juga yang membedakan mana batik asli sama yang tiruan. Jadi apa yang kelihatan depan dia pasti kelihatan juga di belakangnya. Gambar sama dan warnanya sama kayak gitu. Nah, itu aja, semoga Pak RT dan Kak Sarah senang mampir ke rumah batik Komar. Ada sesuatu yang dibekal gitu, ada sesuatu yang dibawa yang bisa di-share juga mungkin Pak RT dengan lingkungannya, Kak Sarah di lingkungannya juga. Paling begitu. Nah, pemirsa, kita sebagai anak muda harus banget nih melestarikan batik. Betul Pak RT? Betul. Nah, pembuatan batik juga tidak hanya asal tiru gitu. Mungkin ada proses-proses pembuatannya gitu. Dan harus terbuat dari lilin ya Kak? Lilin panas. Lilin panas gitu. Itu baru yang dinamain dengan batik. Tuh. Nah, pemirsa, itulah proses-proses pembuatan batik di rumah batik Pak Komar ini. Gimana perasaan yang Sarah setelah tadi kita muter-muter lihat cara proses pembuatan batik sampai kita ikut workshop juga tuh ngebuat batik? Gimana perasaan yang Sarah? Kalau bapak mah ya seneng, bahkan bapak teh baru tahu kalau di rumah batik Pak Komar teh punya ini yang namanya workshop. Jadi kita teh bisa tahu cara pembuatan batik. Ntar mah bapak mau ajak anak-anak bapak ke sini sama saudara-saudara biar tahu cara proses pembuatan batik yang benar. Wah, seru banget ya Pak RT. Ternyata proses-proses pembuatan batik itu cukup rumit. Pantas aja harganya itu mahal ya. Nah, berarti melestarikan batik adalah hal yang penting Pak RT bagi kita sebagai generasi muda. Tapi bentar Neng, kayaknya bapak harus pergi dulu Neng. Kemana Soalnya Pak RT? bapak mau ngasih surat undangan nih rapat yang iya. lain juga. Saya juga nanti malam ada acara, takut kelewat Pak RT. Mau beli dulu bajunya buat nanti malam. Ya udah tuh yuk. Waktunya rakyat tahu. Gimana pemirsa? Udah tahu kan cara pembuatan batik? Nah, ini nih waktunya rakyat tahu. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya hanya di 229 TV. Waktunya rakyat tahu.